Bergabung bersama saya di studio Semesta B-Universe, sudah bersama dengan Prof. Gema Guryadi, founder CEO Astronaci, dan juga ada Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Ya. Kalau tadi sudah sempat, nanti kita lanjutin lagi, Prof. Gema. Nah, ini lanjut ke Mas Agung. Mas Agung, ini kalau kita lihat, ini kan memang sidang MPR, DPR, dan DPD serta pidato kenegaraan ini selalu menjadi momentum yang dinantikan begitu. Betul. Ya. Nah, ini terkait dengan menyampaikan arah kebijakan negara oleh Presiden Prabowo juga dan seterusnya gitu ya. Nah, menurut Anda ini isu strategis apa yang paling penting yang bakal disampaikan oleh Presiden hari ini? Ya, berkaca pada pidato tahun lalu, saya men-snapshot ada 3 poin penting waktu itu Presiden menyampaikan. Pertama, bagaimana beliau mengapresiasi perjalanan bangsa ini dari presiden ke presiden. Presiden Soekarno meletakkan pondasi kita berbangsa, Presiden Soeharto meletakkan pondasi teknokrasi kita sebagai bangsa supaya bisa membangun dengan optimal. Kemudian dari Presiden Habibie sampai Ibu Mega itu meletakkan pondasi transisi demokrasi supaya bisa kuat, dan Presiden SBY melanjutkan dengan konsolidasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi dan Pak Prabowo melanjutkan dengan bagaimana menjadi batu bata ekonomi yang lebih stabil lewat infrastruktur Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo dengan sumber daya manusianya. Jadi apresiasi itu yang terangkum di pidato tahun lalu. Yang kedua, bagaimana Presiden Prabowo pada waktu itu mengafirmasi bahwa kita sebagai bangsa punya kekurangan. Kekurangan kita misalkan soal korupsi. Beliau terbuka soal itu di tahun lalu. Nah, saya pengen lihat di tahun ini pidato itu apakah menyinggung progresnya. Nah, yang ketiga juga ada snapshot soal Serakanomics. Serakanomics itu menjadi sebuah term baru, dan saya kira nanti di pidato ini ada term baru lagi yang mungkin muncul. Ada istilah-istilah baru apa persis, yang mungkin bisa kita gali lebih lanjut semacam itu. Jadi bagaimana pasal 33 sebagai pondasi untuk memastikan orang-orang yang punya mindset Serakanomics itu bisa dikendalikan bahkan dihukum kalau dia bersalah semacam itu. Jadi 3 poin itu sebagai kerangka, dan saya kira mungkin pidato nanti sedikit banyak akan bicara soal itu, walaupun nanti ada juga soal progres dari program-program populis yang di tahun lalu mungkin capaian secara kuantitasnya belum besar, tapi di tahun ini sudah maksimal. Nah, di saat yang sama juga mungkin Pak Presiden akan menyampaikan juga ada mungkin evaluasi secara kualitas. Kalau secara kuantitas sudah bagus, kualitasnya memang mungkin ada afirmasi dari beliau, perlu kita perbaiki, perlu kita benahi, misalkan soal program makan bergizi gratis, kemudian koperasi desa kelurahan Merah Putih, atau yang memang progresnya luar biasa seperti cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, kemudian bagaimana merehabilitasi program sosial, rumah sakit, sekolah, kemudian bantalan sosial yang diberikan ketika geopolitik dan geoekonomi tidak stabil seperti hari ini. Jadi mungkin sebagai pengantar begitu, Mas Rolando. Oke, baik. Nanti kita tunggu berarti istilah-istilah baru yang akan keluar dari Presiden Prabowo. Nah, Prof. Gema, kalau tadi kan kita sudah sempat bahas terkait dengan capaian ekonomi pemerintah, gitu ya, pemerintahan Prabowo Gibran, dan menurut Anda sudah cukup inline begitu. Tapi ada namunnya. Nah, namunnya tadi yang kena break tadi. Jadi begini, kita kalau melihat ya di sini memang kelihatannya PDB naik. Tapi di kuartal 2 ini konsumsi rumah tangganya melandai. Terus kemudian impornya naik, tapi ekspornya melandai. Ini penting harus kita antisipasi ya. Karena kita tahu ekonomi kita itu tidak hanya masalah internal problem, tapi ada external problem. Kita harus mengaca tahun 2013 sampai 2015. Itu ada taper tantrum, kemudian trade balance deficit di 2013 yang diikuti dengan slowing economic growth dari global maupun China. 2013 sampai 2015 adalah masa suram pasar saham Indonesia karena tidak hanya masalah crash tetapi masalah sideways berkepanjangan, dan kemudian pada saat itu kita lihat itu pelemahan rupiah pertama sejak eranya Pak SBY karena adanya trade balance, dan itu waktu itu dinikmati oleh Pak Jokowi waktu itu eranya. Nah, sekarang dengan konsumsi rumah tangga yang melandai ini, walaupun belanja pemerintah melalui MBG dan lain-lain itu cukup besar dan agresif, itu tidak bisa menahan penurunan daripada konsumsi rumah tangga. Artinya apa? Daya beli masyarakat itu indeed itu menurun. Jadi apapun nanti pidatonya, apapun optimasi daripada ekonomi atau optimisme daripada presiden, ini yang harus diperhatikan adalah de facto daya beli masyarakat ini menurun. Dan ini harus dilihat, jangan sampai terus kemudian pajak itu merajalela membuat masyarakat makin antipati dan tidak lagi peduli sama Indonesia ini. Karena memang faktanya rakyat sudah tidak merasa mampu untuk melakukan belanja. Ini bukan menengah ke atas ya, kita bicara menengah dan menengah ke bawah. Lalu kita lihat ekspor yang melonjak ini itu mirip
import yang melonjak maksud saya itu mirip seperti tahun 2013. Dan yang ke depan faktor eksternal ini yang cukup berbahaya. Amerika ini nampaknya sudah mulai kebingungan sekarang bahwa kenaikan suku bunga tidak lagi bisa menahan inflasi. Maka berikutnya, kalau seandainya strategi mereka itu cuma menaikkan suku bunga dan inflasi nggak mau turun, yang saya prediksi adalah quantitative easing, memaksa untuk membeli bon-bon yang tidak laku. Nah, ini yang nanti akan berdampak menjadi deja vu seperti tahun 2013 terulang di sini. Kalau terjadi QE lagi, maka ada kemungkinan uang itu ditarik, ada capital outflow lagi daripada Indonesia misalnya. Dan karena pemerintah akan melakukan pembelian bond misalnya di Amerika, orang mungkin akan ikut. Jadi follow the government, mereka membeli bond dan kemungkinan besar akan ada capital outflow dari negara ini. Ketika terjadi capital outflow, apa yang terjadi? Rupiah melemah lagi. Makanya target 18.775 saya masih terbuka dan sekarang kita masih melihat 17.500-an itu menjadi target untuk penguatan. Ya ini harus kita jaga karena di sini jelas import melonjak 18,7%, tapi ekspornya tidak naik. Surplus dagang kita makin menipis walaupun sekarang US Iran itu sedang ada gencatan, bukan gencatan senjata, tapi eskalasinya tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ya, dan kemudian harga minyak juga tidak seperti sebelumnya yang sudah lumayan terkontrol lah, sekarang lumayan stabil. Tetapi dari sini kita bisa perhatikan kondisi-kondisi seperti ini yang harus menjadi patokan. Sekali lagi saya rangkum, konsumsi rumah tangga Indonesia mulai melandai dan ini berbahaya kalau tidak dipikirkan. Kemudian import kita melonjak, hati-hati defisit neraca perdagangan, ditambah dengan ancaman eksternal bahwa Amerika kemungkinan besar akan beralih menjadi quantitative easing. We never know, tetapi sekarang yang jelas kenaikan suku bunga bukan lagi solusi dari Amerika untuk menekan inflasi. Jadi tadi berhubungan terkait dengan orang mulai apatis dengan bayar pajak gitu seterusnya. Anda melihat kaitan infrastruktur? Ya, jadi ego sektoralnya ini yang agak fatal di Indonesia ini. Jadi misalnya Pak Presiden bilang, oke, kita harus gencarkan penerimaan pajak. Oke, benar, data saya di sini 24,6% pajak itu naik. Secara fungsi, Dirjen Pajak, Menteri Keuangan, sukses. Tepuk tangan kita. Tapi ini ego sektoral. Target lu terpenuhin. Bagaimana dengan nasib masyarakat? Ini nggak dipikirin, jadi cuma mikirin oke, tugas saya dari presiden dan saya bisa terima uang 1.035 triliun, rebound kuat menopang sisi fiskal. Gue cariin duit ya pemerintah nih duitnya. Tapi kehancuran multiplier efeknya nggak dipikirin. Oh itu urusan Kementerian Perdagangan, itu bukan urusan saya. Nah ini loh kelemahan di Indonesia tuh di sini. Dan ini merupakan saran saya untuk presiden untuk bisa melihat. Memang naik pajaknya, tetapi di satu sisi daya beli masyarakatnya makin hancur, UMKM-nya hancur, nanti golongan menengah ini yang akan rapuh. Begitu golongan menengah yang makin hari makin jeblok ini, kita lihat berapa kita punya PDB, kita prediksi ya kalau ini sampai terjadi 1-2 tahun tidak dibenarkan, kita masuk technical recession. Itu yang kita takutkan. Terkait dengan kebijakan ekonomi yang sudah disampaikan oleh yang sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir oleh pemerintah begitu. Nah, Anda melihatnya ini mana yang paling berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Jadi Pak Presiden sekarang itu dia sudah punya program, tapi di tengah-tengah menjalankan program diintervensi dengan tekanan dari luar negeri. Nah, siapapun presidennya saya yakin pasti harus melakukan adjustment. Karena apa yang dilakukan Donald Trump mulai dari Venezuela, Greenland, US, Iran, itu tidak ada di buku. Jadi kita harus deviate sedikit ya. Nah, yang dilakukan presiden sekarang adalah juga yang kedua, bersih-bersih. Kita jelas ngelihat banyak koruptor yang ditangkap. Dan seakan-akan masyarakat mungkin salah dikira itu adalah korupsi di eranya Pak Prabowo. Padahal ini kan sebenarnya korupsi yang sudah berjalan lama. Terus kemudian beliau ini mematahkan kaki-kaki oligarki dan melakukan korupsi-korupsi ini. Nah ini merupakan 2 tahun pertama. Yang kita tunggu adalah, oke sudah bagus kita apresiasi. Yang kita tunggu bagaimana tahun ketiga, keempat, kelima. Nah ini yang juga masyarakat harus memberi waktu kepada pemerintah kita. Selain ada tekanan dari luar, juga bersih-bersih ini penting. Karena bersih-bersih ini merupakan infrastructure development. Kalau kita lihat di eranya Pak Jokowi 10 tahun, yang dia fokuskan apa? Infrastructure. Dia bangun bandara, dia bangun kereta api dan lain-lain ya. Itu merupakan infrastruktur yang dibangun secara fisik. Nah sekarang yang dibangun sama Pak Prabowo dalam 2-3 tahun ke depan, prediksi saya adalah infrastruktur secara foundation Indonesia dari sisi apa? Untuk uang itu kembali bisa masuk ke dalam negara ini. Jadi dua-duanya sama-sama membangun infrastruktur hanya dengan cara yang berbeda. Nah implementasinya tahun ketiga, 4, 5 yang kita harapkan adalah infrastruktur atau visi misi presiden ini bisa dilakukan oleh jajarannya.
Jangan sampai presiden ini salah milih orang. Betul. Jadi harus melihat lebih luas lagi. Lebih luas gitu, dan detail. sedikit bersabar gitu Dan sampai nanti. Detail. Tidak Yes, hanya penting. konseptual. Yang Baik. terjadi sekarang ini, visi misi presiden itu di langit sana loh. Ya, Tapi ya, tidak bisa dijalankan sampai ke bumi. Akhirnya berantakan semua. Nah, ini yang kita harapkan. Infrastruktur pembersihan daripada korupsi, pembersihan daripada oligarki dengan adanya DSI ya, itu bisa diimplementasikan dengan baik. Dan tahun ketiga, 4, kelima kita sudah melihat ada perubahan. Baik. Nah, ini kita lihat ke Mas Agung sekarang. Ini pemerintahan Prabowo Gibran kan ini memiliki dukungan yang politik yang relatif kuat di pemerintahan begitu. Nah, ini apakah kondisi ini justru menjadi keuntungan dalam mempercepat pengambilan kebijakan atau justru berpotensi mengurangi fungsi checks and balances? Ya, trade off ya Mas. Tapi yang jelas begini, pemerintahan ini sangat solid didukung elit hampir 81%, menyisakan PDIP di seberang, pun PDIP-nya bukan beneran dalam tanda petik oposisi. Mereka memakai nalar penyeimbang sebagai mitra kritis dan mitra strategis. Kalau ada yang positif diapresiasi atas nama Mbak Puan mungkin di DPR, tapi kalau ada yang problematik ya itu dikritisi atas nama Ibu Mega di DPP semacam itu. Langgam itu yang dimainkan, sehingga kalau ditanya check and balances kita seperti apa, kurang optimal akhirnya. Akhirnya masyarakat sipil yang banyak bicara, sampai kita dengar ada istilah kabinet bayangan, kemudian ada banyak aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang digelar. Tapi ini sebenarnya hal yang lumrah dalam negara demokrasi. Dan ini sebenarnya hal yang positif juga, pemerintah punya dalam tanda petik watchdog ya, yang memang fokus menguatkan agar pemerintah lebih objektif menjalankan beragam macam kebijakannya. Nah, yang ingin saya soroti sebenarnya bagaimana kemudian setelah pemerintah punya koalisi besar di parlemen, ya oversize coalition 81% semacam itu kemudian berikutnya melangkah bagaimana berkoalisi dengan rakyat lewat kebijakan populisnya yang itu sudah dilakukan. Tapi kita lihat memang ada problem kualitas di sana. Ketika kita misalkan ngomong MBG misalkan, kuantitasnya oke, 82 juta penerima, tapi ternyata ada kualitas yang memang dikritisi oleh masyarakat soal tata kelolanya. Yang itu sedang dibenahi oleh Mas Dar gitu, seperti itu. Tapi juga hari ini juga kita masih mendengar ada keracunan, misalkan kemarin di Brastagi seperti itu. Nah, itu gimana? Ada di daerah lain juga keracunan. Nah, bagaimana pembenahannya? Jadi hal-hal minor, mikro itu perlu dibenahi, walaupun mungkin minor, kecil gitu, tapi itu akan menjadi sorotan. Kenapa? Karena MBG ini banyak memakan anggaran APBN kita seperti itu. Termasuk juga Kopdes, bagaimana bisa dibenahi agar misalkan pembangunannya tidak berdekatan satu dengan yang lain. Artinya bisa dibangun di daerah yang tepat gitu ya. Betul, terus posisinya tidak terlalu jauh dari pemukiman misalkan. Terus barang-barang yang dijual memang barang-barang yang memang dibutuhkan, katakanlah misalkan itu barang-barang yang disubsidi atau itu bagian dari program pemerintah menyalurkan bansos. It's okay. Tapi harus ada diferensiasi yang lebih real ketika kita ngomong koperasi itu seperti apa. Bagaimana kita misalkan mengingat, oh biasanya kan koperasi dari bawah nih. Nah, pemerintah dari atas, oh mungkin ini kombinasinya semacam itu. Nah, bagaimana supaya ini tidak menjadi celah baru lagi penyalahgunaan yang memang kita khawatirkan harus pernah terjadi. Diminimalisir gitu. Jadi berkoalisi dengan rakyat itu seperti apa bentuknya. Betul. Mas Agung dan Prof. Gema, ini kita lihat ini juga sekarang Pak Ahmad Muzani ini lagi bicara terkait dengan proyek prioritas begitu ya. Nah, kita dengar bersama. Pendirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 /MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan
bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Serangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Syekh Hamid bin Khalifah Al-Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa haji-haji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina,
tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna Sang Saka Merah Putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan Sang Saka Merah Putih, para pahlawan kita meneriakkan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini tetap di bawah Sang Saka Merah Putih kita merajut masa depan. Jangan biarkan Sang Saka Merah Putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi dengan semangat kekeluargaan. Kita akan terus membangun ekonomi yang berkeadilan, mempersembahkan seluruh daya upaya demi terwujudnya cita-cita mulia Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun. Ya, kembali lagi di studio Semesta Universe, dan ini kan kalau kita lihat ini Mas Agung, ini banyak pihak menilai bahwa stabilitas politik Indonesia ini menjadi modal utama ya begitu ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Betul. Anda sendiri melihat stabilitas politik Indonesia seperti apa? Ya, kalau dilihat secara keseluruhan sampai hari ini semuanya baik, bahkan sangat baik tadi ya. Elit kita terkonsolidasi dengan masif gitu, di parlemen hampir 81%, terus komunikasi politik presiden dengan para ex-presiden juga bagus gitu. Presiden Prabowo ini saya kira satu-satunya presiden yang bisa berkomunikasi dengan semua presiden. Jadi ceritanya finish stories. Berbeda dengan misalkan Presiden Ibu Mega dengan Presiden Pak Jokowi dengan Pak SBY, itu unfinished stories semuanya. Nah kalau misalkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga finish stories gitu, dengan Pak SBY ya partial stories lah, ada celah-celah dikit tapi lebih baik dari Ibu Mega. Jadi Pak Prabowo ini akhirnya menjadi jembatan komunikasi yang menyatukan semua presiden itu, sehingga secara politik harusnya sangat solid, sangat kuat. Dengan presiden manapun bisa berkomunikasi, dengan ketua partai manapun juga begitu, bahkan non parlemen rangkul juga. Bahkan yang menarik lagi, lawan dikasih abolisi dan amnesti, kawan dikasih kursi kan, jadi semuanya dirangkul. Kalau saya bilang agak sulit check and balancesnya, sampai efeknya ke situ tadi maksudnya. Makanya saya bilang ini politik rangkulisme Mas. Jadi semuanya dirangkul, baik kawan maupun lawan, sehingga masyarakat sipil yang bergerak. Jadi itu bisa dibilang menjadi satu positif, tapi negatifnya juga ada di situ ya. Ada celahnya itu juga di situ. Baik. Nah, Prof Gema, kalau tadi kita lihat bahwa ini Pak Muzani juga
bicara tadi terkait proyek strategis, proyek prioritas begitu ya. Nah, pemerintah cukup agresif menjalankan program prioritas seperti ketahanan pangan, kita lihat hilirisasi, hingga program sosial. Nah, Anda melihatnya seperti apa atau bagaimana efektivitas kebijakan ini terhadap aktivitas ekonomi sejauh ini? Harusnya bagus karena itu goal utama. Dan sebagai tambahan tadi dikatakan rangkulisasi ya. Yang nggak cuma dalam negeri, yang luar pun dirangkulin semua kan. Sampai akhirnya jadi masalah. Nah, ini kan gini, karena ini ada hubungan sama pembahasan kita. Semua dirangkul, habis dilantik besok join BRICS. Ya kan? Lalu berkawan sama Rusia, bikin deal sama sana. Ya Amerika kebakaran jenggot lah. Semua dirangkul kan sama dia kan? Nah, itu benar. Karena memang ini salah satu presiden yang paling rendah hati menurut saya. Nggak tahu siapa lawan kawan karena mindsetnya pengusaha. Pengusaha itu nggak boleh ada lawan, nggak boleh kawan. Ayo kita duduk bareng. Saya sangat setuju tadi. Kawan dikasih kursi, ya musuh diabolisi kan gitu ya. Nah, dalam kebijakan yang tadi disampaikan, suasana pangan, terus kemudian kedaulatan negara, satu-satunya presiden yang secara terbuka, saya bilang secara terbuka. Kalau Pak Jokowi mainnya tertutup, halus, gak kelihatan, tapi Freeport diambil. Kalau yang presiden kita yang satu ini berani mendeklar karena backgroundnya militer, berani koar-koar, ya kan? Antek-antek asing, saya hancurkan, dihancurin bener sama dia melalui DSI, ya kan? Melalui suasana pangan dan lain-lain. Akhirnya apa? Digangguin sama orang-orang yang merasa terganggu. Siapa yang merasa terganggu? Ada dua, asing sama aseng. Aseng itu asing-asing bayangan yang ada di oligarki Indonesia yang selama puluhan tahun ini mengeruk uang negara. Under invoicing dan transfer pricing, mau Anda benci presiden atau tidak, itu fakta yang terjadi. Dijual ke Singapura, lalu Singapura jual lagi. Kita rugi segalanya, ya kan? Sumber dayanya diambil, pajaknya nggak dapat, royalti nggak dapat, duitnya diparkir lagi di luar. Itu diambil balik sama presiden. Suasana pangan supaya kita tidak tergantung dengan import terlalu banyak dengan negara lain. Nah, kalau Indonesia ini bisa berdaulat dan memiliki kekuatan internal domestik yang kuat, yang dirugikan siapa? Oligarki dan asing. Makanya kalau ditanya hanya orang yang melihat dari luar, apalagi kemakan hoax cuma nonton video 40 detik itu, dia akan anggap presiden ini nggak becus. Tapi kalau Anda seorang ekonom dan Anda lihat, apalagi lembaga survei, Anda akan lihat sebenarnya goalnya Pak Presiden ini apa. Dan Anda pikir dari 22 bulan, hampir 2 tahun, bisa beresin kekacauan yang sudah ada selama 30 tahun terakhir? Nonsense, siapapun presidennya. Walaupun ditukar Kim Jong-un suruh ke sini jadi presiden. Mungkin rata dihukum mati semua gitu kan ibaratnya. Nah, jadi kalau kita lihat, menurut saya sudah on track. Namun ada namunnya, itu tadi kemungkinan karena teman dikasih kursi tadi, teman yang tidak kompeten menjabat. Ini bikin rusuh, Pak Presiden namanya hancur karena itu. Jadi saya terang-terangan aja saya ngomong, programnya bagus, cinta negara beliau ini, dan berani mendeklar mau perang sama siapa, mau rangkul siapa. Tapi kompetensinya, titik kelemahannya adalah saking baiknya teman dikasih kursi tanpa melihat kompetensi. Nah itu, check and balance-nya juga jadi kurang seperti itu. Nah, jelang pembahasan RAPBN 2027, Mas Agung. Nah, ini bagaimana seharusnya pemerintah membangun komunikasi politik dengan DPR agar pembahasan anggaran ini bisa mengedepankan kepentingan nasional? Saya kira memang ini menjadi kritik besar ya. Bagaimana soal proses perencanaan, kemudian budgeting itu bisa terkonsolidasi dengan masif dengan melibatkan semua unsur. Seringkali memang yang terjadi dalam tanda petik mis tata kelola itu tiba-tiba ada anggaran, tiba-tiba disahkan, tiba-tiba viral gitu. Ada anggaran untuk misalkan motor listrik misalkan, yang kita nggak tahu, DPR-nya juga nggak ngerti ini kok bisa muncul anggaran itu semacam itu. Jadi maksud saya di sini lebih partisipatif, lebih emansipatorik, melibatkan semua unsur, bukan hanya DPR sebenarnya. Masyarakat sipil yang terkait dengan penganggaran itu juga dilibatkan, karena apa? Kritik terbesarnya kan soal transparansi, Mas. Bagaimana ke depan tata kelola transparansi itu bisa lebih baik, sehingga apa? Sehingga mismanajemen tata kelola yang memang dikritisi itu bisa diminimalkan semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang komunikasi publik pemerintah soal capaian programnya kan banyak nih yang bagus-bagus. Seringkali itu terhambat ataupun tidak terkomunikasikan dengan baik ke publik. Bahkan publik seringnya mendengar tadi kata Mas Gema, hoaxnya lebih banyak ketimbang positifnya. Nah, ini kan harus dikanalisasi, disepin, diluruskan dengan giat oleh semua. Karena mungkin publik nggak dengar gitu, dia ngomong. Betul. Nah, bila selama ini misalkan hanya Bakom, kalau bisa ini semua
ada KSP-nya, bahkan humas-humas seluruh kementerian itu bergerak meluruskan, mensosialisasikan apa yang sudah mereka kerjakan seperti itu. Karena apa? Kalau memang terlalu banyak energi negatif, info-info yang destruktif itu mengalir ke masyarakat, ini kan bahaya bagi reputasi, legitimasi pemerintah memimpin. Dan dalam beberapa hal saya kira memang banyak lembaga survei yang berada di asosiasi Persepi, karena kita di asosiasi, itu memotret ada data tren yang turun soal kinerja tadi secara konsisten sejak bulan Mei. Nah, sampai pada momen kemarin Juli itu di level 51 sekian ya. Tapi Presiden ngomong itu kinerjanya oke para kementerian lembaga. Betul, secara internal mungkin ada survei-survei di internal yang memang itu membuktikan bahwa parameter misalkan kepuasan publik terhadap kementerian A ataupun konsumen itu bagus. Tapi ini persepsi yang dipotret oleh teman-teman dari Mei sampai Juli, Mas. Jadi ini lintas lembaga yang memotret secara konsisten ada penurunan, misalkan Mei itu 59. Kemudian Juli kemarin 51. Bahkan yang tidak dirilis pun bisa di bawah itu angkanya. Artinya apa? Ini kan masukan kalau saya. Mumpung pemerintahnya baru berjalan kurang dari 2 tahun, masih banyak yang bisa dibenahi. Tadi Mas Gema bilang, ini presidennya ibarat kata Superman nih. Nah, masalahnya ini belum jadi super tim. Jadi tim yang solid penting. Jadi saya berharap kalau bisa nih setelah Agustusan ada reshuffle lah. Bagaimana mendesain super tim yang meritokratis, yang ada teknokratisnya, yang bisa membuat kabinet lebih ramping lagi. Yang tadi dibilang Prof. Gema, yang kompeten. Paling penting kompeten. Kalau nggak kompeten repot nih, cuma gara-gara teman baik dan seterusnya. Tapi kalau dari Prof. Gema sendiri melihat bahwa isu ekonomi apa nih yang sebetulnya wajib disampaikan oleh Presiden di pidato kali ini? Yang pasti adalah stabilitas dan kepastian yang ada di Indonesia. Yang kita butuhkan itu adalah FDI, Foreign Direct Investment. Kemudian kita juga membutuhkan orang-orang konglo-konglo di Indonesia yang awalnya apatis sekarang bisa tarik uangnya kembali untuk investasi di Indonesia. Tapi mau itu orang asing, orang Indonesia sendiri, kalau dia merasa bahwa gue kalau tarik uang ya misalnya 200-300 miliar untuk bikin pabrik kecil-kecilan gitu ya, tidak merasa ada jaminan keamanan, saya bakal dikejar-kejar pajak, itu juga nggak akan masuk. Terbukti Patriot Bond sampai sekarang, apa kabar? Ya kan? Baru di launching Menteri Keuangan langsung sudah announce bahwa ini adalah bagus untuk menarik uang-uang yang haram ibaratnya begitu. Ya itu kan tidak perlu disampaikan. Akhirnya sekarang udah kasih bunga cuma 2%. Habis itu kepercayaan masyarakat terhadap Patriot Bond ini turun. Kenapa? Karena tax amnesty tahap 2 itu banyak suara-suara sumbang. Gue ikut tax amnesty kok malah dikirimin SB2DK gitu. Nah ini kan bermasalah. Jangan-jangan nanti kalau saya ikut Patriot Bond ini menjadi celah untuk saya diobok-obok. Nah ini kan berarti kepastian. Presiden harus meyakinkan masyarakat, harus melakukan lobby-lobby politik atau ekonomi terhadap gajah-gajah atau dinosaurus yang ada di Indonesia ini. Untuk mereka itu percaya bahwa kalau saya bawa uang saya kembali dari Swiss lah, dari Singapura, dari mana, akan dilindungi selama itu bisa memakai untuk membangun Indonesia. Korupsi kita tinggi, tapi Presiden harus memikirkan cara korupsi ya korupsi sambil ditekan, tapi uangnya jangan dibawa keluar dong, atau jangan ditaruh di bawah tanah dong. Uang itu walaupun dalam tanda kutip itu masih di dalam konteks kotor, tapi uang itu kalau bergulir di dalam sistemnya Indonesia itu akan membantu sekali, sehingga tidak lagi yang ditekan selalu ditekan itu rakyat kecil. Coba Anda bayangkan ya. Ada metode penyiksaan intelijen. Orang di perutnya dikasih tikus, ditutup tikusnya, dia nggak akan ke atas, dia akan ngebor ke dalam perut. Nah itu yang terjadi di negara kita. Yang harusnya diolah, ditata kelola yang benar itu adalah bagaimana ini konglo-konglo ini atau asing itu taruh uangnya di sini, sistemnya jalan, sehingga punya devisa kan, punya uang kan, tapi bukan hanya murni pajak, jangan ngebor ke bawah. Nah ini yang harus Presiden bisa meyakinkan, dan pidato-pidato seperti ini merupakan pidato yang sangat penting secara strategik. Kalaupun beliau tidak mau pakai skrip, at least ngomong secara simpel dengan bahasa sehari-hari, harus diyakinkan. Nah, sejauh ini sudah cukup meyakinkan belum? Untuk sebagian orang ya, karena Pak Prabowo ini karena memang beliau komandan ya, komandan Kopassus gitu ya. Terkadang nasionalismenya itu seakan-akan dia lupa kalau beliau ini adalah sedang berbicara kepada rakyat, bukan bicara kepada prajurit. Nah ini kebawa. Akhirnya apa? Visi misi, ide-ide briliannya itu nggak kesampaian karena terlalu intelek, terlalu tinggi bahasanya, susah ditangkap sama masyarakat umum. Makanya gunakan bahasa bayi,
dan gampang dimengerti dan bisa dipercaya. Jadi paling penting baca skrip dan juga bisa menyampaikan dengan Bisa bahasa menyampaikan. saya. Yang penting audiens bisa menerima. Even nggak usah ada kata bahasa Inggris, nggak usah kata bahasa ekonomi. Prinsipnya ya disampaikan bahwa kalau uangnya masuk ke sini bisa buat muter dan negara akan menjamin ada kepastian di dalam iklim usaha dan ada kepastian. Silakan lapor langsung, misalnya bikinkan call center kalau ada pungli, kalau ada kementerian yang mempersulit, birokrasi mempersulit, langsung lapor ke presiden misalnya. Nah, siapa yang harus menjadi bottlenecking? KSP. Pak Jenderal Dudung harus turun tangan untuk membereskan ini. Karena saya dulu di kantor staf presiden sebagai penasihat kepala staf presiden itu, zaman Pak Muldoko itu adalah tugasnya KSP untuk menghandle bottlenecking. Nah, seperti tadi disampaikan ya, tentang komunikasi itu KSP harus ikut. Saya sangat setuju. Selain masalah komunikasi, membantu presiden untuk menerjemahkan apa visi misi presiden ini kepada masyarakat. Karena kan memang sekarang Pak Dudung kan memang keliling. Ya kan? Dan memang itu tugasnya kepala staf presiden sebenarnya untuk bisa meluruskan menurut saya apa yang menjadi visi misi beliau. Dan kemudian Pak Hasan Nazbi sebagai komunikasi khusus presiden ya, dia yang harus meluruskan setiap kali ada penyalah persepsi, penyalahgunaan informasi, terus disinformasi. Nah, ini harus diluruskan oleh pasukan khususnya presiden, khusus komunikasi. Baru setelah itu Bakom. Nah, apa fungsinya Bakom di sini? Menghandle seluruh influencer-influencer ini dibina untuk tidak liar. Jadi jangan sampai Bakom sendiri itu tidak memiliki strategi, karena khususnya gini, masyarakat Indonesia, data yang saya pegang, video 3 menit yang dilihat cuma 45 detik. Jadi retentionnya itu tidak lebih dari 1 menit. Sehingga kalau mereka berperang dengan clipper, ini yang jarang dibahas orang, oposisi pemerintah itu punya tim clipper yang luar biasa. Mereka punya social media cyber army yang luar biasa, yang sengaja presiden punya pidato ini dipotong hanya sekitar 30-40 detik karena mereka tahu retention masyarakat berapa, tapi yang diambil 40 detik yang blundernya. Wah, ini bahaya sekali. Nah, ini adalah tugasnya Bakom untuk mengcounter, ambil 40 detik juga tapi program-program yang bagusnya. Bahkan sekarang boomnya 3 detik. Itu dia. 3 detik awal. 3 detik itu awal. dia. Nah, jadi ini sudahkah dipikirkan? Kalau belum dipikirkan, hati-hati loh. Dicap nanti teman dapat kursi tapi tidak kompeten. Kalau kita kan cuma pengamat, kita paling pintar mengamati, ya kan? Kita juga kalau dikasih kursi belum tentu pintar. Makanya posisi saya pengamat saja. Gitu. Cuma sebagai pengamat saya sampaikan supaya bisa juara dunia, supaya bisa di super team, lakukan ini. Baik. Ini menarik. Ini tapi